Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Daniel Muafak dari kelas 11 nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana lahirnya dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani berawal dari bagaimana runtuhnya stabilitas Islam pada waktu itu akibat invasi besar-besaran dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan pada awal 13 Masehi. Penyerangan tersebut mengakibatkan salah satunya adalah wilayah Asia Tengah, yaitu Turkistan salah satunya mengalami penyerangan. Mengetahui hal itu, salah satu suku Turkistan, yakni suku Kayi yang dipimpin oleh Sulaiman Shah, meminta bantuan dari penguasa Transoksania yang bernama Jalaluddin Mungurbiti bin Khawarizmi agar dapat mengalahkan pasukan Mongol tersebut. Namun pada akhirnya malah wilayah Transoksania menjadi dikuasai oleh bangsa Mongol. Mengetahui hal tersebut, pemimpin suku Kayi memutuskan untuk melakukan migrasi ke wilayah barat, atau lebih tepatnya ke wilayah Kurdistan dan Azerbaijan. Saat mereka migrasi, lebih tepatnya ketika ingin melewati atau ingin masuki kota Syam sebagai perlintasannya, mereka harus melewati dulu sungai yang bernama Sungai Efrat. Dan ketika mereka, yaitu suku Kayi, melewati Sungai Efrat tersebut, naasnya pemimpin mereka, yaitu yang bernama Sulaiman Shah, menghembuskan nafas terakhirnya. Sulaiman Shah meninggalkan 4 putranya yang bernama Sankurtakin, Tugday, Ertugrul, dan Dundar. Pada waktu itu suku Kayi terbelah menjadi dua belah pihak. Yang pertama adalah suku yang menginginkan agar kembali ke wilayah asalnya, dan kemudian terdapat lagi pihak yang menginginkan untuk melanjutkan migrasi tersebut. Bersama dengan putra ketiga dan empat, yakni Ertugrul dan Dundar, kelompok suku yang menginginkan migrasi pun melanjutkan perjalanannya. Dan dalam perjalanan tersebut, putra ketiga Sulaiman Shah, yakni Ertugrul, dipilih menjadi pemimpin mereka. Dan akhirnya pun mereka dapat mencapai wilayah Anatolia. Singkat cerita, pada wilayah Anatolia tersebut terjadi peperangan antara pasukan Alauddin I dengan pasukan Bizantium atau Romawi Timur. Maka Ertugrul dengan kaumnya, yaitu suku Kayi, membantu pasukan Alauddin I menumpaskan atau melawan pasukan Bizantium, dan akhirnya pun mereka dapat memenangkan pertarungan tersebut. Sebagai rasa terima kasih oleh Alauddin I, suku Kayi diberikan hadiah berupa wilayah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta. Dan dari sinilah titik munculnya kekuatan suku Kayi. Dan singkatnya pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Utsman, yang digantikan oleh Alauddin I. Kemudian 11 tahun kemudian terjadi penyerangan kembali oleh bangsa Mongol. Namun pada kali ini serangan tersebut dapat dihalau oleh pasukan Utsman sendiri. Namun setelah peristiwa tersebut, pemimpin Alauddin I menghembuskan nafas terakhirnya dan tidak meninggalkan putra yang layak untuk melanjutkan kepemimpinannya. Mengetahui hal tersebut, Utsman menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, dan ternyata mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Dan dengan demikianlah dinasti Utsmani mulai berkembang. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.
akhir kata sebelumnya ada pantun, yaitu jalan-jalan ke Kalibata, pulangnya bersama kekasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.